Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul nasionalisme dan ketahanan nasional. Adapun pokok bahasan saya adalah pengertian daripada nasionalisme dan ketahanan nasional, pentingnya nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan negara, dan Indonesia dalam hal pertahanan negara. Baik, nasionalisme sendiri itu merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan, kebudayaan, dan wilayah, dan juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya. Sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan bangsa. Adapun aspek ketahanan nasional seperti aspek geografis, kependudukan, kekayaan alam, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, politik, dan ideologi. Pentingnya nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan hormat terhadap bangsa sendiri. Tetapi untuk nasionalisme di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sendiri itu menurut saya masih sangat kurang. Karena jiwa-jiwa nasionalisme dalam masyarakat Indonesia itu belum sepenuhnya seperti kayak misalnya mencintai produk dalam negeri. Masyarakat sendiri itu lebih mengonsumsi kepada pembelanjaan yang berasal dari luar negeri, seperti barang-barang impor. Mungkin dia mempertimbangkan dari segi kualitas maupun merek. Padahal untuk produk dalam negeri sendiri itu tidak kalah dengan produk luar negeri, meskipun harganya mungkin relatif lebih murah, tetapi kualitasnya sendiri itu layak untuk digunakan. Dan di kesempatan ini mungkin saya lebih memaparkan tentang pertahanan Indonesia. Sistem pertahanan Indonesia itu untuk mempertahankan kedaulatan negara dan dari ancaman serta gangguan, maka Indonesia menerapkan sistem pertahanan semesta atau biasa disebut Sishanta, yang dimana memiliki 4 komponen, yaitu komponen utama terdiri dari TNI, yang dimana TNI di sini menjadi garda terdepan dalam hal pertahanan negara. Adapun komponen cadangan biasa terdiri dari PNS atau aparat-aparat pemerintahan, komponen pendukung, dan pendidikan bela negara. Dan kekuatan militer di Indonesia itu pada situs peringkat militer dunia yang dirilis oleh Global Firepower atau GFP menempatkan Indonesia di peringkat ke-15 dari 140 negara di dunia pada tahun 2022. Penilaian ini mengacu pada kategori kekuatan militer, keuangan, kemampuan logistik, dan geografi. Dan Indonesia sendiri juga merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Dan Indonesia sedikit lebih unggul dibanding negara-negara maju seperti Jerman yang berada di peringkat 16, Australia yang berada di peringkat 17, dan Israel pada peringkat 18. Dan di bagian Asia Tenggara kita mengungguli Vietnam dan Thailand. Untuk diketahui, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2022 adalah kementerian yang mendapat alokasi dana yang paling besar di antara kementerian lainnya, yang berkisar pada 133,9 triliun
pada APBN dan naik sekitar 13,28% pada APBN tahun lalu yang berkisar sekitar 118,2 triliun, di mana alokasi dana ini diperuntukkan untuk modernisasi alutsista dan non-alutsista dan untuk program-program Kementerian Pertahanan. Indonesia sendiri tercatat memiliki personil aktif sekitar 395,500 personel tentara aktif, mayoritas atau sebanyak 3.500 personil tentara aktif diantaranya berasal dari Angkatan Laut. Dalam rilis peringkat tahun ini, kekuatan militer TNI dilengkapi dengan sejumlah kekuatan baik dari sumber daya manusia maupun alat untuk sistem persenjataan. Di kekuatan udara sendiri, TNI diperkuat oleh 445 kekuatan udara terdiri dari 41 pesawat tempur, 23 dedicated attack, dan 66 transportasi. Adapun 126 trainer, 17 pesawat misi khusus, 1 pesawat tanker, 172 helikopter, dan 15 pesawat serang. Sementara di darat, Indonesia dilengkapi 314 tank, 1.444 kendaraan lapis baja, 153 self-propelled artileri, 413 tower artileri, dan 63 proyektor roket. Sedangkan di laut, Indonesia memiliki aset alutsista sebanyak 296. Jumlah ini terdiri dari kapal Rigat, 7 unit korvet, dan 24 kapal selam, 184 kapal selam, 181 kapal patroli, dan 11 main waterfare. Dan di tahun ini sendiri untuk kapal selam Indonesia menambahkan 3, yang dimana Indonesia akan mempunyai sebanyak 7 kapal selam. Nasionalis dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Setiap bangsa harus dapat memainkan peran strategis dan konstelasi geopolitik, geoekonomi, dan geoinformasi untuk dapat terhindar dari pusaran dunia yang sulit untuk diantisipasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih, Burhanuddin. Kita berikan tepuk tangan buat Burhanuddin. Ya, saya kira presentasinya menarik ya, terutama penekanan pada sisi ketahanan nasional dengan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah Indonesia di dalam melakukan pertahanan. Ya, jadi penjelasannya Burhanuddin tadi saya sepertinya mendapat penjelasan dari Menteri Pertahanan ya. Oke. Berikut kita akan berikan kesempatan kepada Alfredo untuk melanjutkan dengan materi yang sama. Saya persilakan Alfredo. Ya, Pak. Ya, silakan bisa presentasi. Bisa, Pak. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih karena saya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Ketahanan Negara. Mungkin banyak dari teman-teman sudah memahami apa itu nasionalisme, apa itu ketahanan negara,
dan mungkin juga ada yang belum paham tentang apa itu nasionalisme dan ketahanan negara. Jadi, menurut asal kata, nasionalisme adalah, kalau kita menurut asal kata nasionalisme, artinya kalau dalam bahasa Inggris artinya nation. Nation itu artinya bangsa. Sedangkan isme artinya paham. Jadi kalau menurut asal kata, nasionalisme adalah paham kebangsaan. Jadi bagaimana cara kita memahami bangsa kita. Dan menurut KBBI, nasionalisme adalah suatu paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsa sendiri. Itu menurut KBBI. Dan masih banyak pemahaman mengenai nasionalisme. Entah itu dari para ahli, atau dari para pejabat, atau bahkan dari kita-kita semua. Pandangan saya dan pandangan teman-teman dengan pandangan Pak dosen beda. Jadi tidak bisa disamakan semua pemahaman kita tentang nasionalisme. Terkadang itu ada pro dan kontra yang terjadi di antara nasionalisme. Jadi orang yang punya nasionalisme adalah orang yang mencintai bangsa dan negaranya. Jadi bagaimana caranya kita mencintai bangsa dan negara kita? Seperti mungkin Saudara Burhanuddin sudah jelaskan tadi. Salah satunya mencintai produk dalam negeri. Nah, seperti saya, wujud nasionalisme saya memakai bendera merah putih. Nah, itu salah satu wujud nasionalisme saya. Dan mungkin memakai batik. Jadi banyak teman-teman yang sekarang itu mungkin melupakan batik dan bahkan menganggap batik itu sebagai baju yang orang tua kenakan. Sedangkan batik itu adalah ciri khas kita, ciri khas negara kita Indonesia. Jadi kita tidak boleh maksudnya melupakan apa dasar kita. Dan banyak pemahaman nasionalisme menurut para ahli masih banyak. Contoh sikap nasionalisme selalu menjaga ketertiban. Kita harus menjaga ketertiban, baik itu dari sikap kita di jalan, tindakan kita. Itu adalah salah satu bentuk nasionalisme. Ketika ada orang yang minta tolong, contoh, ada minta tolong, entah itu motornya mogok atau apalah, setidaknya dia minta tolong. Lantas kita lewat dan acukan mereka, pasti itu salah satu bentuk tidak nasionalisme kita kepada mereka. Jadi maksudnya nasionalisme itu sebenarnya kalau menurut saya sendiri, nasionalisme itu tindakan yang maksudnya yang timbul dari dalam diri kita sendiri untuk membantu orang lain. Gitu. Jadi dan banyak pemahaman sih tentang nasionalisme, entah itu dari sudut pandang masing-masing. Contoh seperti saya membilang diri saya nasionalisme, sedangkan teman-teman menganggap saya ini tidak nasionalisme. Jadi nasionalisme itu juga terkadang penilaian orang, bukan penilaian kita sendiri, karena orang yang melihat, orang yang menilai. Si A dan si B menilai kita itu beda. Dan mungkin mungkin itu saja kalau untuk nasionalisme sama kita, karena kalau menurut saya dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang, mungkin teman-teman pasti sudah paham nasionalisme. Kalau mungkin ada teman-teman yang belum paham nasionalisme, itu berarti Anda bukan negara Indonesia. Kalau menurut saya, kalau mungkin ada yang mau tentang sebentar ya silakan. Saya nanti akan jelaskan. Dan seperti timbulnya nasionalisme, munculnya nasionalisme ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Disitulah munculnya gerakan-gerakan nasionalisme. Ada pula diikrarkan diislaminya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Disitulah muncul jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa berbahasa, berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Disitulah muncul sikap kita, nasionalisme kita, dari pendahulu-pendahulu kita. Pasti dalam hati kita juga berpikir, maksudnya masa pendahulu-pendahulu kita perjuangkan bangsa kita untuk merdeka, sedangkan sekarang kita tidak mempunyai sikap nasionalisme itu. Jadi kita harus timbulkan itu teman-teman, maksudnya sikap nasionalisme. Dan sudah juga dipaparkan di Undang-Undang Dasar 1945 tentang sikap-sikap nasionalisme di alinea pertama. Dijelaskan
di alinea kedua, mungkin saya tidak usah jelaskan, mungkin kalau teman-teman bisa baca sendiri. Di Undang-Undang Dasar juga ada tentang nasionalisme, dan di Pancasila. Nilai-nilai nasionalisme itu semua ada di Pancasila. Contoh di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kata Persatuan Indonesia itu, maksudnya Persatuan Indonesia. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu kata persatuan. Persatuan berarti kesatuan bersama, tidak terpisah-pisah. Jadi bagaimana cara kita menghargai orang lain, pendapat orang lain dengan bersatu. Jangan kita main sendiri-sendiri. Ada contoh lah kayak di kehidupan keseharian. Ada tetangganya ribut atau apa, kita tidak masuk dalam situ. Itu adalah sikap bukan nasionalisme, teman-teman. Dan mungkin kalau untuk nasionalisme mungkin saya sudah cukup, mungkin saya beralih ke ketahanan negara. Dan mungkin kalau di ketahanan negara saya mempersingkat saja karena berhubung dari tadi Saudara Burhanuddin sudah menjelaskan sampai ke jumlah prajurit, jumlah tank dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ketahanan negara itu salah satu bentuk cinta kita kepada negara kita. Jadi ketahanan negara itu bukan sebenarnya kalau ketahanan negara itu bukan dalam bentuk kita harus berperang. Bukan. Karena sekarang kita bukan di era perang, bukan di zaman perang. Kita sekarang di era modern. Jadi untuk ketahanan negara mungkin kita bisa lebih tunjukkan rasa cinta kita kepada negara dengan tindakan, yaitu tindakan kita. Buat bangsa kita bangga di mata dunia. Oke lah, kalau beberapa tahun yang lalu Indonesia, apa itu Indonesia? Mungkin orang bilang Indonesia itu pernah dijajah 350 tahun sama Belanda, sekian tahun sama Jepang. Tapi untuk saat ini, janganlah. Maksudnya kita sebagai generasi muda, generasi milenial, kita harus buktikan kepada dunia ketahanan bahwa kita ini bangsa Indonesia. Dan ketahanan negara. Ketahanan negara mungkin masih banyak persepsi tentang ketahanan negara. Dalam artian wujud cinta kita terhadap negara. Salah satu juga ada bela negara. Salah satu wujud cinta kita kepada negara yaitu bela negara. Entah itu kita seperti atlet itu termasuk ketahanan negara karena dia memperjuangkan negaranya. Atlet, entah itu atlet apa, atlet sepak bola lah, atlet apalah, segala macam. Yang penting membawa nama negara Indonesia. Jadi kesimpulannya ketahanan negara adalah salah satu bentuk di mana seseorang berjuang mati-matian untuk ketahanan negaranya. Begitu teman-teman. Jadi mungkin itu saja dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang sebentar mau dikaji atau mau ditanyakan silakan. Mungkin itu dari saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Edo. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Edo. Ya, saya kira luar biasa pemateri kita pada malam hari ini. Adik-adik sekalian, jadi dua pemateri telah menyampaikan presentasi masing-masing dan sebagaimana aturan main kita bahwa pemateri itu bukan apa yang disampaikan oleh pemateri bukan untuk ditanyakan, tetapi untuk ditanggapi. Ya, jadi saudara-saudara bisa saja menyampaikan apa pendapat, apa pandangan saudara terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi. Namun sebelumnya izinkan saya memberikan sedikit beberapa poin-poin penekanan dari penyampaian dua pemateri sebelumnya. Yang pertama adalah menyangkut nasionalisme. Ya, jadi pengertian nasionalisme tadi sudah cukup disampaikan baik oleh Bur maupun oleh Edo. Ya, pada intinya yang saya pahami bahwa nasionalisme itu sesungguhnya adalah sebuah kecintaan terhadap bangsa. Jadi kecintaan terhadap bangsa. Nah, kecintaan ini kemudian dimanifestasikan atau diwujudkan dalam bentuk sikap, dalam bentuk tindakan, dan juga dalam bentuk perkataan-perkataan. Nah, rasa cinta terhadap bangsa inilah yang
secara praktis kita bisa sebut sebagai nasionalisme. Ya, bagaimana wujudnya ya tergantung daripada sikap kita di dalam menghadapi suasana bangsa ini. Dan tadi sudah dicontohkan oleh Bur maupun Edo mengenai sikap kita terhadap produk di dalam negeri, ya. Jadi saya kira ini benar bahwa salah satu wujud daripada nasionalisme adalah bagaimana kita mencintai produk di dalam negeri. Ya, sebentar mungkin bisa kita diskusikan hal ini. Kemudian terkait dengan ketahanan nasional, ya ketahanan nasional itu perlu saya sampaikan kepada adik sekalian bahwa kita menghadapi dua ancaman, dua sumber ancaman terkait dengan ketahanan nasional ini. Baik itu sumbernya dari dalam maupun sumbernya dari luar. Ya, sumbernya dari dalam maupun sumbernya dari luar. Nah, di dalam menghadapi ketahanan nasional ini, maka salah satu bentuk perisai yang bisa kita manfaatkan, pergunakan adalah nasionalisme. Ya, kalau nasionalisme kita tinggi, maka ancaman terhadap ketahanan nasional itu baik dari dalam maupun dari luar, saya kira bisa kita hadapi. Kemudian yang saya mau dapatkan tanggapan daripada para peserta adalah terkait dengan ancaman dari luar, terkait dari ancaman dari luar, yaitu ada yang berbentuk invasi atau peperangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa luar terhadap bangsa kita. Dan ada juga ancaman yang berbentuk arus globalisasi, ya, yang masuk melalui jalur teknologi. Ya, seperti saat ini semua film-film, semua berita-berita, semua kejadian-kejadian dari luar itu semuanya masuk sampai di tangan kita masing-masing tanpa ada yang bisa membendungnya. Itu menurut saya juga adalah satu ancaman terhadap ketahanan nasional. Jadi meskipun secara tidak langsung kita tidak mendapat serangan dari bangsa lain, tetapi melalui teknologi itu dengan mudah melakukan memberikan ancaman terhadap ketahanan nasional kita. Sekarang saya persilakan saudara-saudara menanggapi. Kita punya waktu kurang lebih setengah jam. Menanggapi menurut saudara, yang mana lebih merupakan ancaman yang lebih serius, apakah dalam bentuk globalisasi melalui arus teknologi informasi maupun atau ancaman yang melalui peperangan atau invasi dari bangsa lain. Silakan sampaikan pendapat saudara dan disertai dengan argumentasi masing-masing. Saya akan berikan kesempatan 2 orang dari kelas MA1 dan 2 orang dari MA2. Tolong di raise hand. Dari MA1? Ya, silakan MA1. Yospina, MA1 ya? Baik, ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya yang lebih bahaya itu kalau globalisasi Pak. Karena kalau informasi itu, biarpun kita tidak sama orang itu pasti kayak dia tahu Pak. Dan itu sangat bahaya karena dengan adanya informasi yang tersebar luas itu gampang sekali kita pengaruhi Pak. Kalau peperangan kan kayak bersatu Pak. Jadi kayak orang langsung melawan, tapi kalau kayak informasi begitu, belum lagi kalau informasi itu tidak jelas dan tidak benar adanya Pak. Iya, iya. Menurut saya seperti globalisasi yang lebih berbahaya daripada peperangan langsung Pak. Oke, baik. Yospina lebih melihat bahwa lebih berbahaya ancaman melalui globalisasi, ya, jauh lebih berbahaya untuk mengganggu ketahanan nasional kita kebanding peperangan. Kalau peperangan katanya lebih mudah kita hadapi dengan bersatu dan juga tentu ada keterlibatan bangsa-bangsa lain, ya,
Tetapi kalau globalisasi sulit untuk dibendung ya. Bisa masuk sampai ke tempat yang terdalam dari Informasi itu bangsa kita. tersebar Oke, baik. luas kan, Pak. Ya, baik. Sekarang dari MA2, Pak, bagaimana pendapatnya? Siapa yang mewakili MA2? Sukma, Pak. Oke, Sukma, silakan. Menurut saya tuh Pak, hal yang paling bisa kasih terpecah belah itu Pak, sama juga Pak, gara-gara globalisasi, karena dari internet saja Pak bisa membuat orang itu bakalan bertengkar. Dan bilang di luar negeri, di dalam negeri saja gara-gara postingan atau hal bisa memicu pertengkaran. Bahkan baru-baru ini itu Pak, ada katanya kalau bayi lahir harus makan telur tengah malam. Nah, gara-gara hoax begitu itu banyak dia picu kayak paham-paham yang Muhammadiyah ini bertengkar sama yang ini, kayak gara-gara hoax yang tidak bermutu Pak, bisa orang bertengkar. Jangan sebut-sebut di luar negeri, di dalam negeri lagi gara-gara berita-berita yang simpang siur bakalan bisa memicu orang bertengkar. Ya. Begitu Pak menurutku. Baik, Sukma. Jadi Sukma juga memiliki pandangan bahwa jauh lebih berbahaya melalui globalisasi ya, khususnya melalui teknologi informasi. Bahkan bukan hanya dari luar, tapi justru dari dalam, ya. Karena ancaman perpecahan dari dalam yang bisa muncul karena menyebarnya hoax, ya, berita-berita yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, justru itu lebih mudah untuk memberikan gangguan terhadap ketahanan nasional kita. Ya, sudah dua pendapat dari MA1 dengan MA2. Saya persilakan lagi MA1 kembali. Setelah itu baru kita diskusikan. Pak Jiria, Pak. Nur Fajria MA1. Iya, Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, menurut saya itu saya juga setuju dengan yang dikatakan Sukma dan Yuspina. Kalau apa tadi tuh Pak, yang melalui globalisasi. Ya. Nah, karena menurut saya di saat ini itu sistem nasionalisme kita kayak semakin terkikis begitu. Karena generasi muda sekarang juga cenderung meniru budaya luar yang jauh berbeda perbandingannya dengan adat dan istiadat bangsa kita, seperti misalnya gaya rambut, cara berpakaian, gaya berbicara, dan juga masih banyak lainnya. Terus mereka juga lebih tertarik menggunakan produk luar negeri. Mungkin menurutnya kalau produk luar negeri itu bagus, maksudnya kayak apa unik-unik bentuknya begitu. Fashionable. Ya, itu kayak gitu. Terus apalagi berarti hal ini menandakan bahwa semakin menipisnya rasa persatuan antara sesama anak bangsa. Ya itu Pak. Nah, terus itu juga ini yang membuat tertinggalnya bangsa Indonesia di berbagai aspek, membuat mereka tidak bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nah, serta paham mengenai individualisme budaya Barat yang mengikis rasa kebersamaan dalam bermasyarakat. Nah, sebenarnya berbagai pengaruh seperti itu memang tidak secara langsung berdampak pada rasa nasionalisme generasi muda seperti kita sekarang ini. Akan tetapi apabila dibiarkan secara terus-menerus dapat menyebabkan rasa nasionalisme terhadap bangsa akan semakin berkurang atau bahkan bisa menghilang kalau terus-terusan diikuti perkembangannya mengenai globalisasi ini. Nah, maka dari itu perlu adanya upaya menumbuhkan kembali sikap nasionalisme di kalangan pemuda seperti kita sekarang. Jadi seperti itu Pak menurut saya. Baik, makasih Nur Fajri atas pandangannya. Saya kira sependapat dengan penanggap sebelumnya, menganggap bahwa globalisasi itu adalah lebih berbahaya daripada
ancaman melalui peperangan, ya. Bahkan globalisasi yang terlalu kuat itu bisa memudarkan nasionalisme, ya, persatuan antara anak bangsa bisa menjadi terganggu. Ya, satu orang lagi dari MA2, Ebi, silakan. Saya Pak. Baik, terima kasih. Dari beberapa pandangan dan pendapat yang tadi saya dengar, saya mau menanggapi beberapa poin yang ditawarkan oleh teman-teman dari kelas MA1 dan MA2. Yang pertama tadi saya mendengar persoalan nasionalis dan Pancasila. Bagi saya pandangan nasionalis itu sendiri memang agak berbeda ya, seperti yang disampaikan oleh saudara Alfredo tadi. Itu persoalan nasionalis yang dijelaskan bahwasanya nasionalis itu sudah tercantum jelas dalam Undang-Undang dan Pancasila. Bagi saya belum terrealisasi sepenuhnya karena nasionalis kalau dipikir di zaman sekarang masih banyak praktik-praktik rasis. Jadi bagi saya itu masih jauh dari kata nasionalis. Dan Pancasila, berbicara persoalan Pancasila dari segi penerapan itu masih kurang, bahkan mungkin sangat susah untuk dikatakan Pancasila itu ada. Mungkin Pancasila ada, tapi itu dalam bentuk gambar dan teks yang biasanya terpampang dalam gedung-gedung DPR dan gedung-gedung sekolah. Karena dari segi penerapannya sendiri itu masih sangat susah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara. Yang ketiga, persoalan produk luar negeri yang disangkut pautkan dengan jiwa-jiwa nasionalis. Mungkin saya bisa memberikan pandangan yang berbeda dari saudari kelas MA1 tadi, saya lupa namanya. Persoalan produk luar negeri yang digunakan oleh warga negara Indonesia itu dianggap mengurangi jiwa-jiwa nasionalis. Bagi saya itu adalah hal wajar karena ini persoalan kebutuhan. Persoalan kebutuhan. Yang pertama tadi waktu dijelaskan dari pemaparan teman yang dari MA1 mengatakan bahwa pesawat tempur dibeli dari luar negeri. Pertanyaan saya, apakah ada pesawat tempur yang sebagus itu dan kualitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara kita bisa diproduksi dalam negeri? Otomatis kalau tidak, otomatis kita harus mengambil dari luar negeri. Yang kedua, HP yang Anda gunakan untuk Zoom pada saat ini itu adalah produk luar negeri. Kalau Anda tidak setuju dengan produk luar negeri dan menganggap bahwa produk luar negeri itu adalah menggunakan produk luar negeri itu adalah mengurangi jiwa nasionalis, berarti Anda sekarang adalah orang yang tidak berjiwa nasionalis sepenuhnya. Karena Anda menggunakan produk luar negeri. HP yang Anda gunakan itu bukanlah produk dalam negeri, melainkan itu adalah brand dari luar negeri. Terima kasih. Ya, makasih Ebi Kusuma. Jadi sudah ada 4 orang yang sudah menyampaikan pandangannya, masing-masing kelas 2 orang. Saya kira waktu kita masih ada 20 menit untuk melakukan diskusi secara bebas ya. Saya akan berikan kesempatan siapa saja yang mau menanggapi dari pandangan-pandangan yang sudah disampaikan oleh teman-temannya ya. Saya ada mencoba membuat satu kesimpulan sementara dari apa pernyataan-pernyataan yang keempat penanggap itu, bahwa globalisasi itu jauh lebih berbahaya daripada peperangan ya. Kemudian yang kedua adalah saya kira bagus kita bahas yang disampaikan oleh Ebi terakhir mengenai wujud kecintaan terhadap produk dalam negeri sebagai satu bentuk nasionalisme. Apakah menurut saudara, apakah pemakaian produk-produk dari luar negeri itu merupakan satu bentuk bahwa kita tidak nasionalis? Ya, ini tentu menanggapi apa statement-statement yang sudah disampaikan oleh penanggap-penanggap sebelumnya. Saya kira ini bisa kita diskusikan. Saya berikan kesempatan kepada
peserta yang lain untuk mengacungkan tangan sekiranya mau memberikan tanggapan. Ya, sebentar pemateri, sebentar ya, di akhir diskusi saya akan berikan kesempatan kepada pemateri. Yang lain ada? Pak, bisa menambahkan? Ya, silakan Hikmah. Begini, itu yang tentang mengikuti gaya-gaya Barat yang tadi yang dijelaskan oleh teman kita MA1 itu maksudnya kayak terlalu berlebihan sekali nih cara tak bergaya kayak mana di baju tak kan ada juga produk dalam negeri. Iya. Ada juga produk dalam negeri itu kita pakai dulu itu, jangan yang lain, jangan mau tiru gayanya orang-orang Barat, karena kan kita juga mayoritas Islam kita, jadi mungkin bisa di mungkin bisa jangan terlalu diikuti itu yang gaya-gaya Baratnya, Kak. Mungkin begitu maksudnya, bukan kayak kita menurunkan jiwa, bukan kita menurunkan jiwa nasionalisme dalam diri kita, tapi maksudnya jangan terlalu ditiru gaya-gaya dari luar negeri begitu, untuk tidak terlalu kayak membenci produk dalam negeri. Ya, karena Begitu, ada produk dalam negeri sebenarnya yang bisa dipakai, begitu ya? Iya, Pak. Oke, jadi sekaligus barangkali mengklarifikasi Ebi bahwa yang dimaksud dengan nasionalisme dengan mempergunakan produk dalam negeri itu sepanjang tidak ada produk alternatif yang sama yang berasal dari dalam negeri. Misalnya katakanlah Zoom ini adalah memang produk dari luar negeri. Dan kita memakainya karena tidak ada alternatif dari dalam yang bisa menggantikan produk ini. Kalau sekiranya ada produk yang sama dari dalam, saya kira kita bisa saja menggunakan hal yang sama. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh bahwa sepanjang produk dalam negeri memang ada, maka didahulukan untuk mengkonsumsi atau mempergunakan produk di dalam negeri. Ya, saya kira kurang lebih seperti itu yang disampaikan tadi oleh Hikmah. Silakan, ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya. Ebi dulu, Pak. Ya, silakan Ebi, tanggapi. Baik Pak, kembali lagi saya mau menanggapi 2 poin lagi Pak. Ya. Tadi dari awal saya memang mengatakan persoalan produk luar negeri kalau mau disangkut pautkan dengan jiwa nasionalis atau nasionalisme itu tidak relevan, karena dari tadi saya mengatakan bahwa persoalan menggunakan produk luar negeri itu adalah sesuai dengan kebutuhan dan itu tidak bisa diintervensi dari setiap individu. Kalau misalkan saya mau menggunakan produk luar negeri karena di dalam negeri memang tidak ada, ya sudah, itu pilihan saya. Bukan berarti saya tidak tanpa mengurangi jiwa nasionalis saya. Justru yang mengurangi jiwa nasionalis di dalam negara sendiri itu adalah mereka-mereka pelaku-pelaku yang berjiwa-jiwa rasis. Sedangkan tadi dijelaskan bahwasanya jiwa nasionalis nasionalisme itu sudah tertanam jelas dalam Pancasila. Dan yang kedua, persoalan tadi saya menangkap persoalan globalisasi lebih bahaya daripada peperangan. Pandangan persoalan globalisasi lebih berbahaya daripada peperangan bagi saya tetap lebih berbahaya peperangan, karena globalisasi ya palingan berdampak ke kehidupan sehari-hari. Sedangkan peperangan ini berbicara persoalan hilang nyawa atau tidak. Yang kedua, persoalan produk luar. Islam radikal itu adalah produk luar, bagian dari produk-produk global begitu, intinya dari luar.
Dan kalau mau disangkut pautkan dengan negara kita yang dianggap harus berjiwa nasionalis, itu sepertinya sangat bertentangan. Kalau kita berbicara persoalan nasionalis, itu artinya seperti pandangan tadi yang dijelaskan oleh, saya lupa namanya, yang mengatakan bahwa menggunakan produk dalam negeri. Islam radikal itu adalah produk luar yang dibawa ke dalam negara kita. Dan sampai sekarang memang diyakini dengan kalau mau ditabrakkan dengan jiwa nasionalis yang dianut oleh katanya tadi kita harus menganut jiwa nasionalis. Di negara kita ini bersifat memiliki nilai-nilai budaya yang sangat bertentangan dengan Islam. Jadi intinya kembali lagi saya mengatakan bahwa persoalan produk luar negeri, produk luar atau produk global, produk apapun itu tergantung dari kebutuhan. Karena kembali misalkan saya tadi mengatakan bahwasanya karena kita butuh HP tapi di Indonesia sendiri tidak mampu memproduksi HP, makanya kita beli dari luar. Mungkin seperti itu dulu, Pak. Nanti Ya, dilanjut. baik. Makasih. Jadi Ebi sudah menjelaskan kembali bahwa mempergunakan produk dalam luar negeri itu tidak berarti bahwa kita tidak nasionalis, ya, kurang lebih begitu. Karena memang di dalam negeri tidak ada hal itu, dan menurut Ebi yang lebih lebih cocok atau lebih relevan dijadikan indikator kecintaan terhadap negara kita bukan dari sisi produk, ya, tetapi justru dari sisi misalnya tindakan-tindakan yang sifatnya rasis, ya. Ya, saya kira kurang lebih seperti itu pendapat yang disampaikan oleh Ebi. Saya persilakan Nur Fajria untuk menyampaikan tanggapannya juga. Ya, terima kasih Pak. Nah, kembali lagi seperti yang tadi ada saudari dari kelas MA 2 yang perempuan yang mengatakan kalau misalnya mengikuti gaya luar itu kalau berlebihan itu tidak baik. Nah, seperti yang tadi yang mengenai pendapat saya yang pertama, kalau misalnya terus-terusan mengikuti seperti itu, saya kan bilangnya berbagai pengaruh di atas memang tidak secara langsung berdampak pada rasa nasionalisme generasi muda. Akan tetapi kalau misalnya dibiarkan terus-menerus seperti itu akan mengikis juga rasa nasionalisme. Nah, terus tunggu dulu Pak. Lupa Kak nggak bilang. Iya. Tunggu dulu Pak. Terus mengenai juga yang produk yang mencintai produk luar yang memakai produk yang merasa bahwa produk luar menggunakan produk buatan luar negeri itu ini yang mengikis rasa nasionalisme. Nah, menurut saya bukan tidak ada produk dalam negeri yang sebagus produk luar negeri. Mungkin ada, tetapi kalau dilihat lagi dari masyarakat Indonesia yang ini yang lupa. Jadi intinya Nur Fajira juga menganggap bahwa menggunakan produk dalam negeri itu masih tetap merupakan salah satu indikator nasionalisme, begitu ya? Iya Pak, karena mungkin masyarakat Indonesia ini merasa kalau misalnya produk-produk lokal itu tidak mengikuti perkembangan zaman, mungkin merasanya seperti itu. Padahal nyatanya sebenarnya itu ada produk juga yang mengikuti zaman, cuman mungkin rasa kepuasannya masyarakat Indonesia itu kayak dia bilang pakai made produk luar negeri, karena menurutku kalau produk luar negeri itu kayak apa ya?
kayak maksudnya lebih mudah sih begitu. Gengsinya lebih tinggi ya? Iya Pak, seperti itu maksudku. Iya Pak, gengsinya lebih tinggi. Iya, oke. Baik, makasih Nur Fajri atas pandangannya. Sebelum saya serahkan ke dua pemateri untuk memberikan closing statement, saya persilakan Yuspina kalau ada yang mau disampaikan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanggapi sekaligus menambahkan Pak mengenai ini yang tadi dibahas teman kita Ebi dengan Nur Fajriya dari kelas MA1 dengan MA2. Boleh. Kalau menurut saya yang mereka bahas ini kan bukan perdebatan Pak, dalam artian kayak mereka saling berdebat untuk ini. Ya. Tapi kalau menurut saya pribadi itu yang nasionalisme seperti kayak mengikuti gaya luar negeri atau kayak produk dari luar negeri. Dalam artian kan kita kayak ini manusiawi begitu Pak. Ada namanya impor dan ekspor. Dalam artian kayak kita itu saling membutuhkan Pak. Misalnya kayak kan ada itu kayak iklan begini Pak. Misalnya iklannya cintailah produk-produk Indonesia. Yeah. Nah, kalau kita ada produk itu ya kita pakai, tapi kalau kita tidak ada kan otomatis kita kayak mengambil keluar Pak. Kalau artian kita butuh ini produk dari luar negeri, begitupun sebaliknya kalau mereka tidak punya produk itu pasti dia ke Indonesia begitu Pak. Jadi saling membutuhkan. Jadi menurut Yuspina bagaimana? Apakah mengkonsumsi atau menggunakan produk dalam negeri tidak layak untuk dijadikan ukuran nasionalisme? Maaf Pak, bisa diulang? Apakah kalau orang menggunakan produk dari dalam negeri atau menggunakan produk dari luar negeri itu bisa dijadikan ukuran atau indikator daripada nasionalisme atau tidak relevan? Menurut saya tidak Pak, tidak ada hubungan kaitannya itu dengan nasionalisme karena kan saling berhubungan Pak, artinya kayak saling membantu, saling melengkapi lah begitu Pak. Kalau misalnya kita tidak punya ini, kayak itu tadi kita tidak punya aplikasi e-Zoom, karena luar negeri punya, kita jadi pakai ini artinya bermanfaat juga kan buat kita. Begitupun sebaliknya kalau mereka tidak punya kayak misalnya tidak punya minyak ya pasti ke Indonesia, apalagi kita memang Indonesia yang punya minyak terbesar begitu Pak. Jadi kalau ada misalnya produsen minyak yang sebenarnya produksinya itu dibutuhkan oleh ibu-ibu dalam negeri, tapi dia mengekspornya, apakah dia tidak punya nasionalisme? Iya Pak. Siapa bisa jawab Pak, ini? Sedikit bisa. Apa pertanyaannya Pak? Ya, kalau misalnya ada orang dalam negeri yang memproduksi sesuatu, katakanlah minyak goreng. Kemudian minyak goreng itu sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu dalam negeri. Tetapi karena mau mengejar keuntungan, maka orang dalam negeri itu mengirimnya justru lebih suka mengirimnya keluar daripada produknya itu dimanfaatkan oleh ibu-ibu dalam negeri. Apakah Bapak ini, orang ini bisa dikategorikan tidak memiliki nasionalisme atau bagaimana? Iya Pak, tidak memiliki nasionalisme itu Pak. Karena dia lebih mementingkan kayak keuntungan dibanding rakyatnya. Oh, gitu. Ya. Iya Pak, tapi kita juga tidak boleh kayak langsung sedikit atau mengambil dari titik itu saja kayak mentang-mentang minyak lagi langka. Oke. Baik. Kayak begini-begini. Saya kira waktu kita semakin terbatas. Memangnya tidak sesuai dengan nasionalisme. Saya sebagai pengusaha minyak, ya, artinya silakan, Emi, pengusaha minyak. Silakan. Saya sebagai minyak, saya harusnya realistis mencari keuntungan. Saya persoalan bisnis ya bisnis, nasionalisme ya nasionalisme. Persoalan bisnis itu tidak bisa sangat susah untuk ditabrakkan dengan kata nasionalisme. Saya sebagai pengusaha, artinya saya mencari keuntungan, mengejar yang namanya keuntungan. Dan pegawai saya sekian banyak itu harus digaji. Biaya operasional dan food cost yang saya keluarkan itu bukan kertas, melainkan menggunakan uang. Dan tadi saya mendengar cintailah produk-produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia memang
salah satu bentuk mendukung pengusaha-pengusaha atau produsen-produsen di dalam negeri. Tapi kembali lagi, apakah apa yang kita butuhkan diproduksi dalam negeri atau diproduksi oleh orang-orang atau pengusaha-pengusaha, produsen-produsen dalam negeri? Kalau misalkan tidak ada ataupun mungkin ada tapi kualitasnya mungkin lebih baik dibanding yang di luar, apa salahnya kita menggunakan yang di luar, dari luar? Jadi saya kira ini kurang relevan alasannya. Ya. Dan jadi intinya Ebi menganggap bahwa nasionalisme adalah nasionalisme, bisnis adalah bisnis, begitu, terpisah. Dan tadi saya mendengar sepotong kata-kata yang mengatakan perdebatan. Artinya dalam forum ini kita memang dalam diskusi terkadang tidak bisa dielakkan dengan kata perdebatan. Tapi kembali lagi tergantung dari tujuannya. Kalau misalkan kita berdiskusi dan berdebat dengan tujuan untuk mencari kebenaran, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita mencari kebenaran, itu yang salah. Karena pada dasarnya perdebatan dengan kebenaran dengan pembenaran itu ya jelas lebih sangat berbeda. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, makasih. Saya kira tidak ada masalah itu, ya. Itu adalah pendapat, dan saya menganggap bahwa forum diskusi kita ini justru akan lebih menarik kalau ada unsur-unsur perdebatan yang berakibat dari adanya perbedaan pendapat. Itu jauh lebih menarik dan diskusi ini saya kira akan lebih hidup. Tapi mohon maaf adik-adik sekalian, sebenarnya sangat menarik statement terakhir daripada Ebi tadi menyangkut bisnis adalah bisnis dan nasionalisme adalah nasionalisme, dan tidak relevan untuk dijadikan ukuran bisnis sebagai ukuran nasionalisme. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita angkat sebagai materi diskusi paripurna yang melibatkan semua kelas. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan ya. Saya tidak janji, tapi saya kira ini hal yang menarik untuk kita diskusikan. Ya, apalagi kaitannya dengan urusan minyak goreng yang saat ini sangat sangat lagi kejadian yang saat ini sangat terjadi. Oke, adik-adik sekalian, mohon maaf, saya mungkin akan menghentikan pembahasan kita untuk sesi pertama ini karena waktu akan segera berakhir. Saya berikan kesempatan kembali kepada dua pemateri sebelumnya untuk menyampaikan closing statement atau komentar akhir atau apalah yang bisa kita jadikan sebagai kata-kata penutup. Pertama saya persilakan Saudara Burhanuddin. Terima kasih, Pak. Untuk closing statementnya saya itu yaitu dalam segi hal untuk pertahanan seperti yang tadi diangkat oleh Saudara Ebi, yang pengadaan alutsista atau maupun kayak pesawat-pesawat tempur dari luar negeri. Untuk membangun komponen utama pertahanan negara adalah hal yang wajar atau merupakan suatu kebutuhan dalam pembangunan pertahanan negara, yaitu dalam pengadaan baik itu pesawat tempur ataupun kapal perang. Akan tetapi untuk kapal perang ataupun kayak semisal persenjataan di dalam negeri itu sendiri tidak kalah dengan negara-negara lainnya, karena negara kita sendiri termasuk ke dalam kayak pembuat alat-alat perang atau militer yang banyak diekspor ke luar negeri, seperti misalnya kayak kapal perang yang melalui PT PAL, pembuatan roket melalui PT Dirgantara, pistol G23 Premium dan lain sebagainya yang banyak diekspor ke negara-negara Timur Tengah. Dan ada pun kayak semisal ini yang Panzer Anoa yang dijadikan untuk misi perdamaian PBB. Dan juga jiwa-jiwa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara sendiri harus lebih ditingkatkan lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar negara terhindar dari ancaman di bidang pertahanan dan
keamanan maupun militer, ancaman ekonomi, dan ancaman ideologi. Karena nasionalisme dan ketahanan nasional adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan dan menjalankan suatu negara, dan dipertegas dalam bentuk dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, Pak. Baik, makasih. Bagus sekali closing statement-nya dari Bu Nadudin. Terima kasih. Silakan Edo menyampaikan closing statement-nya. Ya, mungkin untuk penutup saya tidak berpanjang lebar, Pak, karena berhubung waktu juga. Yeah. Mungkin saya cintai produk dalam negeri. Cintai produk dalam negeri. Mungkin dari tadi banyak dari teman-teman yang sudah beradu argumen tentang cintai produk dalam negeri dan penggunaan produk luar negeri. Kalau pikir saya maksudnya hal itu sudah hal wajar kita mencintai produk dalam negeri, dan tidak ada itu kata untuk melarang membeli produk luar negeri. Tidak ada kata begitu. Jadi terserah kau mau beli produk luar negeri, itu kau punya hak. Karena kita di Indonesia itu kita memiliki itu hak dan kewajiban masing-masing. Jadi itu tidak ada kata larangan untuk membeli produk luar negeri. Yeah. Jadi cintai produk dalam negeri itu tergantung dari kita, dari hatimu. Maksudnya kalau kita punya hati, ada rasa peduli kepada negeri kita sendiri, ya beli. Kalau tidak ada ya sudah. Itu kan tergantung dari pribadi masing-masing. Oke. Baik, menarik juga Edo ya statementnya bahwa cintalah produk dalam negeri, tetapi tidak dilarang untuk membeli produk luar negeri, ya. Begitu Edo ya. Memang tidak ada yang melarang, Pak. Oke. Saya kira demikian. Adik sekalian, terima kasih banyak atas segala tanggapannya, segala materi yang telah disampaikan, dan adanya perbedaan pendapat di dalam diskusi ini justru membuat diskusi ini akan semakin menarik. Dan hal-hal yang belum sempat disampaikan pada sesi pertama, kita akan berikan kesempatan pada sesi kedua ketika kita membahas tentang wawasan Nusantara. Kita berikan tepuk tangan lagi kepada pemateri dan penanggap yang di dalam diskusi pertama. Edo. Oke, Edo dan Bur, terima kasih. Baik, adik sekalian, kita langsung saja memasuki pembahasan untuk sesi kedua yang akan menjadi pemateri. Sekarang kelompok wanita lagi, ya. Tadi itu kan sama-sama laki-laki, ya. Sekarang wanita semua ini. Nur Fajriah dari MA1 dan Ica Sumanti dari MA2. Saya persilakan pertama Nur Fajriah menyampaikan presentasi tentang wawasan Nusantara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajriah Wulandari. Sebelumnya terima kasih Pak Agus karena kali ini saya dikasih kesempatan untuk membawakan materi mengenai wawasan Nusantara. Nah, sebelum jauh saya berbicara mengenai apa itu wawasan Nusantara, seperti yang kita ketahui bersama, negara Indonesia merupakan multikultural. Indonesia memiliki suku, ras, maupun agama yang sangat beragam. Nah, itulah mengapa penting memahami banyaknya perbedaan tersebut melalui wawasan Nusantara. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya memiliki wawasan Nusantara sebagai bentuk perwujudan rasa nasionalisme. Nah, pasti di antara, Pak, maaf saya ini, apalagi mau kirim screen. Tunggu, Pak. Nah. Masuk Ji gambarnya kah? Masuk Ji. Oke. Tidak masuk tapi tampil Ji. Nah, pasti di antara teman-teman ada yang bertanya, apa sih sebenarnya itu, apa sih sebenarnya wawasan Nusantara itu, terus kenapa wawasan Nusantara itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari, atau bagaimana cara menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari sama-sama kita menyimak materi mengenai wawasan Nusantara ini.
Jadi wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, wilayah Indonesia yang terdiri atas daratan, laut, dan udara dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara dibangun atas pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Nah, pengertian wawasan Nusantara itu sendiri sebagai geopolitik bangsa Indonesia ialah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Nah, secara etimologis atau asal kata, wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa yang berarti wawas, yaitu pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nah, jadi wawasan berarti cara pandang dan cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata Nusa yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Dan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara berarti kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Nah, berikutnya hakikat wawasan Nusantara, yaitu keutuhan Nusantara. Keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bertindak, dan bersikap secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan dengan kata lain. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, di dalam GBHN dijelaskan bahwa hakikat wawasan Nusantara yaitu diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikutnya adalah asas wawasan Nusantara. Nah, asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Nah, jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas-asas wawasan Nusantara tersebut diantaranya yang pertama adalah kepentingan bersama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik. Yang kedua adalah asas keadilan, yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripaya dan kegiatan baik perorangan, golongan, maupun kelompok daerah. Lalu ada juga asas kejujuran, yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar. Biarpun sebenarnya realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar sebenarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa hal itu harus dilakukan. Nah, yang keempat ada asas solidaritas, yaitu diperlukan kerjasama maupun memberi dan berkorban baik bagi orang lain, berkorban bagi orang lain, tanda meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Lalu ada juga asas kerjasama. Nah, yaitu adanya koordinasi saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Terakhir, ada asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Untuk menjaga bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908,
Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan juga Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sebenarnya wawasan Nusantara. Mengapa sih wawasan Nusantara itu sangat penting untuk dipelajari? Nah, karena wawasan Nusantara memiliki peran penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, persepsi yang sama ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara menjaga wawasan Nusantara? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menyelenggarakan kehidupan dengan konsepsi wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang baik. Mungkin saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menjaga wawasan Nusantara di negeri tercinta kita ini. Seperti contohnya kita di Makassar. Nah, di Kota Daeng ini memiliki kebudayaan seperti contohnya tari Pakarena, permainan paraga, dan juga ada Mapetuada, dan masih banyak lagi. Kita sebagai warga Makassar, artinya kita harus menjaga dan mengakui, melestarikan, bukan malah membiarkannya apalagi menjualnya. Seperti contohnya dulu ada di Ponorogo, yaitu di Reok Ponorogo itu diklaim oleh negara tetangga kita, Malaysia, bahwasanya itu punya mereka padahal bukan. Maka kewajiban kita dari hal-hal seperti itu yaitu untuk menjaganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mudah. Contohnya, saling menghargai, saling toleransi antar suku, budaya, agama, dan ras. Dan kita harus memiliki pedoman Pancasila. Kita harus juga menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan yang lebih baik. Saya rasa sekian materi mengenai wawasan Nusantara ini. Jika ada pertanyaan dan pernyataan, kita akan berdiskusi bersama-sama setelahnya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak dosen kita, Pak Agus. Baik, makasih Nur Fajriah Wulandari yang telah menyampaikan presentasi. Kita berikan tepuk tangan buat Nur Fajriah ya, atas materi yang luar biasa sudah disajikan melalui PowerPoint juga. Saya kira ini lebih mempermudah kita untuk memahami materi yang disampaikan. Berikut saya berikan kesempatan kepada yang mewakili dari MA2, Ica Sumanti Malabi. Saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Saya kira tadi sudah cukup jelas ya dari perwakilan MA1. Saya cukup menambahkan sedikit. Yang pertama itu makna wawasan Nusantara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawasan Nusantara diartikan sebagai pandangan atau anggapan bahwa Nusantara adalah kepulauan yang merupakan suatu kesatuan, termasuk semua laut dan selatnya. Kemudian menurut Garis Besar Haluan Negara tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, menurut ketetapan MPR tahun 1999, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua itu fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu
Wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Terus yang terakhir, tujuan wawasan Nusantara Nusantara Nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terbagi atas dua, yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Saya kira itu saja Pak yang saya tambahkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak dosen. Baik, terima kasih Ica Sumanti Malabi. Kita berikan juga tepuk tangan buat Ica ya atas presentasinya. Baik, saya kira kedua presentasi ini telah saling melengkapi. Ya, Nur Fajriah tadi juga sudah menjelaskan pengertian dan beberapa poin-poin, dan ternyata tadi ditambahkan oleh Ica Sumanti, sehingga pemahaman kita tentang wawasan Nusantara saya kira sudah semakin lengkap. Ya, yang saya mau jadikan pertanyaan diskusi saat ini adalah menurut saudara dalam era globalisasi saat ini bagaimana relevansi pemahaman wawasan Nusantara terhadap generasi muda? Ya, apakah memahami wawasan Nusantara sebagai cara pandang tadi yang disampaikan oleh dua pemateri, apakah itu masih relevan untuk suasana saat ini atau tidak? Ya, saya persilakan berikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk menyampaikan pandangannya. Dari kelas MA 1 dulu, ada 2 orang. Ini Pak Tirmolana kelas berapa? MA 1, Pak. Oke, silakan Pak Tir. Pak, bisa diulang pertanyaannya tadi, Pak? Ya, pertanyaan saya, apakah kalau sudah setelah kita mendengarkan pemaparan tentang pengertian dan segala seluk-beluk wawasan Nusantara tadi, pertanyaan saya adalah apakah memahami wawasan Nusantara saat ini masih relevan dengan situasi era globalisasi saat ini? Bagaimana pandangan saudara? Kalau menurut saya, Pak, masih belum relevan, karena di antara setiap masyarakat, bahkan di kebanyakan orang, termasuk saya, Pak, pengetahuannya tentang Nusantara itu masih dikatakan sangat minim. Kalau di kebanyakan orang itu, kalau ditanya tentang Nusantara itu, kebanyakan tidak ada yang tahu atau kurang tahu lah. Tapi ketika tentang globalisasi atau kebudayaan dari luar ditanya, kau tahu ini, pasti kebanyakan orang tahu tentang itu, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi Pak Tur merasa ya bahwa pemahaman tentang wawasan Nusantara itu masih sangat minim ya. Mungkin saya tidak tahu apakah materi wawasan Nusantara ini masih diajarkan di tingkat pendidikan level-level pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya. Beda kalau kami dulu
di zaman-zaman apa namanya, di masa-masa tahun 70, 80 sampai 90-an itu ditekankan sekali kita mempelajari tentang wawasan Nusantara ini. Bahkan setiap naik tingkatan itu ada namanya semacam penataran, ya, P4 itu wawasan Nusantara merupakan salah satu materi inti daripada pendidikan moral Pancasila waktu kita, ya. Sekarang ini Patir tadi menyampaikan bahwa pemahaman tentang wawasan Nusantara itu masih sangat minim, sedangkan pemahaman kalau hal-hal yang sifatnya apa namanya, yang terakhir saat ini mutakhir itu lebih mudah dipahami oleh para pemuda, ya. Oke, ini adalah satu pendapat. Mungkin saya berikan kesempatan kepada yang lain untuk menyampaikan tanggapan terhadap materi yang sudah disampaikan. Saya lihat yang sudah acungkan tangan, Burhanuddin. Ya, EMA 1, silakan. Menurut saya untuk wawasan Nusantara kayak saat ini itu Pak kayak kurang relevan juga karena begini, kayak nilai-nilai tradisional yang ada pada saat ini di masyarakat itu sangat jarang untuk sekarang ditemukan. Kayak seperti tadi yang Farjilia sampaikan itu kayak kita harus mencintai yang kayak itu mengembangkan lagi yang apa? Budaya, ya. Yang kecintaan yang kayak kepunyaan itu kita yang kayak yang itu yang reok yang mulai tergeser begitu Pak, kayak semacam ini sekarang itu yang kayak anggap nih Pak kayak permainan tradisional yang kayak dulu yang biasa kita sering mainkan itu sekarang sudah tidak ada lagi kayak di kalangan anak-anak karena kayak di kalangan anak-anak karena sekarang itu anak-anak sudah berfokus pada gadgetnya Pak, bukan lagi kayak yang permainan kayak misal gotong royong begitu dan lain sebagainya Pak. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Baik, makasih tanggapannya Burhanuddin atas apa yang disampaikan oleh pemateri. Berikut saya persilakan yang dari kelas MA 2, 2 orang. Silakan, raise hand. Mungkin bisa sedikit Pak menambahkan. Ya, silakan. Hikmah MA 2 ya. Iya Pak. Ya, silakan. Mungkin pendapat saya tentang tidak relevannya wawasan Nusantara di generasi sekarang atau generasi milenial itu Pak. Iya, sama juga tadi kayak tidak relevannya atau belum sih relevan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh generasi milenial. Maksudnya di sini kayak melanggar tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri, melanggar dari fungsi-fungsi wawasan itu sendiri, kemudian melanggar juga asas-asas dari wawasan itu sendiri. Misalnya Pak, ini yang sudah dijelaskan tadi sama saudari Ica tentang tujuan dari wawasan Nusantara menurut undang-undang itu kan melindungi bangsa Indonesia. Kemudian untuk sekarang itu yang kemarin dijelaskan sama Kak Ebi tentang pengaruh CPI ke Pulau Laila itu Pak. Mana? Intinya itulah. Iya. Nah bilang apa ya itulah. Ya dampak pembangunan apa namanya di CPI terhadap para nelayan yang ada di pulau-pulau sekitarnya ya. Iya Pak. Berarti di situ melanggar dari tujuan dari wawasan Nusantara ini kan melindungi bangsa Indonesia, terus kan itu narusak kayak kepulauannya Indonesia karena kan banyak juga bangun kayak pembangunan begitu Pak. Mungkin. Terima kasih. Baik. Makasih Hikmah Nurbaya. Satu orang lagi dari MA2 untuk
sesi pertama untuk diskusi kita. Silakan, Edo. Saya tanya. Ya Pak, kalau saya Pak tentang ini Pak, permasalahan tentang generasi muda hilangnya rasa wawasannya Pak ya, begitu ya? Ya. Kalau menurut saya Pak, kalau kata hilang mungkin masih ada Pak. Jadi sebenarnya itu wawasan Nusantara untuk zaman sekarang memang sudah berkurang, bukan hilang, bukan kata dari kata hilang. Karena wawasan Nusantara itu dari tak lahir sudah muncul nih, jadi dari itu kata hilang, memudar. Jadi untuk sekarang itu mungkin itu untuk PR untuk kayak seperti kita, seperti teman-teman semua, dan untuk mungkin untuk teman-teman yang mempunyai keluarga, entah itu guru, orang tua guru mungkin atau orang tua lah, untuk peran sebagai orang tua itu untuk mengajarkan anak-anaknya nanti wawasan Nusantara. Karena memang kalau kita mau berpikiran, kalau bukan kita yang ajar mereka, kalau bukan kita didik mereka, siapa lagi? Pasti mereka lebih pilih main gadget, entah itu apalah. Jadi menurut saya Pak, kalau tentang wawasan Nusantara itu sebenarnya dari diri kita aja. Maksudnya dari orang tua, guru-guru yang mengajar dari sekolah dasar, SMP, entah itu sampai perguruan tinggi Pak. Kalau memang dia menanamkan jiwa wawasan Nusantara kepada murid-muridnya, pasti itu bakalan tetap. Kalau ditanya apa pemahamanmu tentang Nusantara, pasti dia tahu Pak, kecuali orangnya memang itu tidak mau belajar Pak. Pasti kalau ditanya apa kau paham tentang Nusantara, tidak tahu, karena dia juga tidak mau belajar Pak. Maksudnya tergantung dari manusianya gitu, saya pikir Pak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Edo atas pandangannya. Saya kira sudah ada 4 orang, masing-masing 2 dari EMA 1 dan EMA 2 yang telah memberikan tanggapan awal. Berikutnya saya akan buka sesi tanggapan secara bebas. Istilahnya semuanya sudah diberikan jatah secara standar. Berikutnya silakan secara perorangan yang mau memberikan tanggapan, saya berikan kesempatan. Ebi? Saya Pak. Ya, silakan Ebi. Setelah ini Nur Fajriah, silakan Ebi. Tadi saya mendengar ada statement yang mengatakan tujuan dari wawasan Nusantara itu adalah untuk melindungi bangsa Indonesia. Bagi saya, sekalipun penerapan dari wawasan Nusantara ini diterapkan berapa lama pun, kalau pada dasarnya memang kita sudah rusak dari dalam. Maksudnya di dalam bangsa Indonesia itu sendiri sudah saling merusak, saling menghancurkan. Tidak perlu lagi kita menunggu, maksudnya kita pikirkan di belakang dulu. Bagaimana cara melindungi dari luar? Kita harusnya berpikir dulu bagaimana caranya melindungi dari dalam, memperbaiki dari dalam. Terus kenapa saya mengatakan, karena beberapa kali saya mendengar pepatah yang mohon maaf Pak, di negara kita dokter merusak kesehatan, hakim merusak keadilan. Saya rasa hal-hal seperti itu sudah termasuk merusak semua. Jadi bagi saya kalau persoalan wawasan Nusantara tadi dikatakan melindungi bangsa dari luar, atau saya salah dengar, rasanya perlu dulu diperhatikan bagaimana wawasan Nusantara ini diterapkan biar memperbaiki bangsa itu sendiri dari dalam. Karena sekeras apapun kita melindungi dari luar, ancaman dari luar, kalau pada dasarnya dari dalam, kerusakan itu justru dari dalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Ebi atas pandangannya. Pemateri barangkali akan saya berikan kesempatan di akhir pembahasan ya. 2 pemateri akan saya berikan kesempatan di akhir pembahasan. Jadi tolong kalau ada komentar atau ada tanggapan balik nanti disampaikan di akhir pertemuan. Dari beberapa materi tanggapan yang sudah disampaikan, saya melihat bahwa pada dasarnya generasi muda kita merasa bahwa pemahaman terhadap wawasan Nusantara itu rendah ya.
atau kalau tidak bisa kita katakan sudah terhapus atau sudah hilang ya. Meskipun Edo tadi menyatakan kalau mau dikatakan hilang sih tidak, katanya masih ada, tapi tingkatnya barangkali sudah pada tingkat yang rendah atau kurang. Nah, padahal dari dua pemateri sebelumnya sepertinya menjelaskan bahwa wawasan Nusantara ini sangat penting buat ketahanan nasional kita, ya, baik untuk kondisi saat ini maupun untuk kedepannya, ya, supaya keberadaan bangsa kita ini bisa lebih eksis dan bisa maju seperti bangsa-bangsa yang lain. Ya, tentu wawasan Nusantara ini bukan sebatas kepentingan politik, tetapi juga termasuk di dalamnya wawasan ideologi, wawasan politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Saya kira semuanya itu terkait dengan wawasan Nusantara. Sekarang saya mau meminta tanggapan dari para peserta yang lain. Kira-kira menurut saudara, apa yang harus dilakukan di dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman para generasi muda terhadap wawasan Nusantara? Ya, apa yang bisa kita lakukan sehingga pemahaman tentang wawasan Nusantara di kalangan pemuda itu bisa ditingkatkan, ya, supaya ini bisa dipergunakan di dalam menjalani proses pembangunan bangsa kita saat ini maupun ke depan. Silakan, ada yang bisa memberikan masukan. Menurut saudara, kalau kondisi sekarang pemahaman tentang wawasan Nusantara itu rendah, apa yang perlu kita lakukan supaya bisa meningkat wawasan kita tentang wawasan Nusantara ini? Saya persilakan bagi yang mau memberikan masukan. Silakan, Resen, bebas saja dari kelas mana, ya. Silakan, Patir. Pak, saya punya dua aspek yang bisa saya sampaikan. Yang Boleh. pertama itu sama kayak yang tadi Edo sampaikan. Ya. Pertama itu dia harus ada kemauan. Kalau kita ada kemauan, otomatis semuanya akan bisa dijalankan, meskipun itu hal yang sulit. Ya. Kemudian yang kedua, lingkungan, Pak. Lingkungan juga lingkungan juga bisa mempengaruhi tentang perkembangan pendidikan kita, pengetahuan kita. Itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Karena ketika lingkungan kita bukan orang-orang yang dikatakan terpelajar, maka otomatis kita juga pun pengetahuan kita akan berkurang, walaupun itu berkurangnya tidak terlalu signifikan. Saya kira itu, Pak. Ya, makasih. Menarik sekali masukan dari Fatir, ya, melihat bahwa ada dua sisi yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah adanya kemauan, ya, biar bagaimana kalau bagaimana usaha kita memberikan pemahaman kepada para pemuda di dalam menambah wawasannya, tapi kalau tidak ada kemauan, saya kira juga tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian berikutnya adalah mengenai lingkungan, ya, tergantung daripada lingkungan di mana kita hidup, itu akan sangat mempengaruhi apakah kita akan memiliki peningkatan terhadap wawasan Nusantara atau tidak. Ya, kalau kita berada di lingkungan yang memang sangat menghargai keberadaan wawasan Nusantara, maka tentu pemahaman kita akan juga meningkat, ya. Tetapi kalau kita hidup di lingkungan yang tidak pernah menganggap bahwa keberadaan wawasan Nusantara itu penting untuk kemajuan bangsa kita, maka akan terjadi hal demikian pula, ya. Oke, terima kasih Patir atas pandangannya. Silakan, masih ada yang mau memberikan pandangan? Silakan Resen, atau langsung saja menghidupkan mic-nya dan menyampaikan namanya. Apa pandangan saudara tentang
langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk meningkatkan wawasan Nusantara? Mungkin bisa sedikit, Pak. Ya, silakan Hikmah. Mungkin untuk apa tadi soalnya, Pak? Ya, apa langkah yang bisa dilakukan di dalam meningkatkan pemahaman kita terhadap wawasan Nusantara? Mungkin untuk meningkatkan kesadaran diri kita untuk meningkatkan wawasan Nusantara kita itu dengan mungkin menumbuhkan kesadaran diri dengan cara mengevaluasi apa-apa saja yang belum kita ketahui tentang wawasan Nusantara itu sendiri, Pak. Ya. Seperti yang dijelaskan tadi oleh teman kita kelas lain tentang pengaruh lingkungan, maksudnya Pak, kalau misalnya kita tidak belajar tentang wawasan Nusantara ini atau lingkungan kita itu tidak mengetahui apa-apa saja itu yang terjadi di wawasan Nusantara, berarti kita juga akan ikut serta dalam ikut serta terhadap mereka, Pak. Begitu. Jadi maksudku saya dari kesadaran diri sendiri, Pak, untuk menumbuhkan wawasan Nusantara itu sendiri. Iya, begitu. Ya, baik. Makasih, Hikmah. Masih ada yang mau menanggapi? Jadi saya melihat dari dua pandangan terakhir, sama-sama memandang bahwa wawasan Nusantara itu bisa ditingkatkan melalui pertama kemauan diri sendiri dan yang kedua tentang lingkungan. Nah, kedua aspek ini saya melihat adalah sesuatu yang sifatnya sangat relatif, ya. Jadi tidak menjamin. Ya, sepertinya kita mengatakan ya tergantung saja kesadaran masing-masing. Kalau mau sadar ya sadar, kalau tidak ya tidak. Ya. Nah, hal itu justru menurut saya adalah sesuatu hal yang mengkhawatirkan ya ke depan setelah memahami bahwa begitu pentingnya wawasan Nusantara, tetapi kalau ternyata untuk menanamkan pemahaman tentang wawasan Nusantara itu tergantung kepada kemauan masing-masing dan juga tergantung daripada lingkungan yang membentuknya, maka itu merupakan hal yang bisa menjadi ancaman mengenai keberadaan pemahaman tentang wawasan Nusantara ini. Ya, saya kira penting buat kita untuk mencoba memberikan masukan supaya pemahaman tentang wawasan Nusantara ini ya untung saja kita misalnya mempelajari hal ini di dalam satu semester dan di dalam satu kali pertemuan dan kita mendiskusikan hal itu, ya saya tidak bisa bayangkan kalau ternyata hal itu tidak kita jadikan sebagai bahan diskusi, mungkin pemahaman kita tentang wawasan Nusantara akan berlalu begitu saja, ya. Padahal ini adalah satu hal yang penting sekali buat ketahanan nasional kita. Silakan adik-adik sekalian yang mau memberikan komentar, yang mau memberikan masukan, atau mau memberikan tanggapan terhadap pikiran-pikiran yang sudah disampaikan, saya persilakan. Kita masih memiliki waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Jadi bebas saja, tidak ada lagi batasan kelas ya. Jatah kelasnya sudah saya berikan. Silakan kalau ada yang mau memberikan tanggapan terhadap wawasan Nusantara ini. Oke, Nur Fajriah, silakan. Bisa ya, Pak? Ya, boleh. Silakan. Ya, Pak. Seperti yang tadi Saudara Edo katakan, kalau misalnya wawasan Nusantara itu jika diajarkan di sekolah, memang pasti orang-orang tahu pasti mereka tahu apa itu wawasan Nusantara. Cuman yang menjadi masalah itu mereka itu tidak menerapkan itu
di kehidupannya. Cuman tahu-tahu begitu aja, oh wawasan Nusantara seperti ini, seperti itu. Nah, terus seperti yang teman-teman lain tadi katakan, kalau wawasan Nusantara itu harus dari kesadaran diri sendiri penerapannya. Nah, untuk menangkal terjadinya terjadinya degradasi moral, perlu memang adanya pemahaman dari generasi muda tentang wawasan kebangsaan. Nah, setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan. Nah, oleh karena itu memang perlu adanya pemberian pemahaman wawasan Nusantara ini pada generasi muda. Karena dengan adanya pemahaman dan penerapan mengenai wawasan Nusantara ini kepada generasi muda, itu akan membuat semakin kuat dan kokohnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan ini diyakini dapat menjadi benteng kokoh dari pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan melalui perkembangan teknologi dan informasi dan informasi dan pengaruh-pengaruh globalisasi mungkin. Ya, itu dari pengaruh globalisasi. Ya. Mungkin seperti itu, Ji, Pak. Ya, boleh. Baik, bagus sekali ya. Saya kira penekanannya ada pada bahwa meskipun itu diajarkan di sekolah-sekolah dan lingkungan juga sudah terbentuk, tetapi kalau tidak ada penerapan, maka itu hanya menjadi pengetahuan, ya. Jadi Nur Fajriah menekankan bahwa untuk meningkatkan wawasan Nusantara ini kepada generasi muda juga perlu ada penerapan. Maksudnya diterapkan dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita saling menghargai, bagaimana menghargai budaya, bagaimana wawasan Nusantara dalam berekonomi, di dalam berpolitik, dan juga termasuk pertahanan dan keamanan. Ya, saya kira itu pendapat dari Nur Fajriah. Silakan, masih ada waktu? Masih ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan para Diva. Kalau menurut saya, Pak, untuk kayak mengenali atau mengenali wawasan Nusantara itu Pak, bisa dari teknologi. Kayak dari anak-anak itu, Pak, kayak dari animasi, kayak seperti si Unyil, Pak, yang biasa saya nonton itu kayak mengenalkan makanan khas-khas daerah atau adat istiadat atau kebiasaan, seperti banyak juga kayak tontonan yang mengenalkan dari daerah-daerah lain, seperti kayak Jejak Si Gundul atau Si Unyil atau Si Bolang, Pak. Kalau menurut saya begitu, Pak, dari animasi, dari teknologi, Pak. Lebih tertarik kalau kayak dibikin seperti animasi agar anak-anak tertarik, Pak. Baik, saya kira bagus juga masukannya Farah ya, terkait dengan bagaimana menanamkan wawasan Nusantara ini kepada pemuda dengan melalui audio visual ya, katakanlah dengan penampilan-penampilan di televisi ya, dalam bentuk animasi-animasi yang itu katanya bisa memberikan kesan dan bisa memberikan pemahaman kepada para pemuda kita ya. Saya kira ini bagus ya. Silakan, masih ada yang mau menambahkan? Ya, kalau tidak ada, saya persilakan kepada pemateri Ica Sumantri, mungkin bisa memberikan tanggapan terakhir dari beberapa pemikiran yang berkembang di dalam diskusi ini. Saya persilakan Ica.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya dengar tadi, penting sekali untuk meningkatkan pemahaman wawasan Nusantara, karena tidak bisa dipungkiri saat ini kayaknya sudah berkurang pemahaman anak muda sekarang tentang wawasan Nusantara. Adapun cara-cara untuk meningkatkan pemahaman tersebut, yang pertama itu menerapkan sikap disiplin, menaati peraturan yang ada di lingkungan kita, terus menerapkan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, terus mungkin yang untuk pendidikan pentingnya masukkan mata pelajaran yang seperti kewarganegaraan, yang wawasan Nusantara juga, dan yang tadi yang disebutkan oleh saudari Faradifa yang melalui audio visual, karena kebanyakan yang tertarik menonton juga mungkin bisa belajar dari situ. Saya kira itu saja Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas statement akhir dari Ica Sumanti, ya, yang pada dasarnya memberikan kesimpulan bahwa diakui bahwa memudar, ya, atau masih rendahnya pemahaman tentang wawasan Nusantara, dan tadi sudah ada beberapa masukan-masukan terkait dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang wawasan Nusantara ini. Saya persilakan kalau Nur Fajria masih ada hal yang mau disampaikan sebagai penutup. Ya, Pak, kesimpulan. Jadi sebagai generasi muda menerapkan, mengetahui, bukan hanya memahami mengenai wawasan Nusantara ini, karena melalui wawasan Nusantara kita dapat mengenali diri dan lingkungan. Kita juga akan lebih mengutamakan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, dengan kata wawasan Nusantara ini, wawasan Nusantara, lupa. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kesimpulannya memang perlu kita sebagai generasi muda harus menerapkan wawasan Nusantara ini ke kehidupan sehari-hari. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Nur Fajria. Intinya menekankan perlunya penerapan nilai-nilai yang terdapat di dalam wawasan Nusantara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itulah yang menjadi kesimpulan diskusi kita pada malam hari ini, dan sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua pemateri dan semua penanggap. Oke, baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah adik-adik sekalian, dua materi sudah kita bahas pada malam hari ini, dan dua kelas juga sudah masing-masing untuk menyampaikan materinya dan juga sudah mendapatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan-tanggapan. Saya kira tidak ada semacam satu pemahaman yang perlu kami sampaikan sebagai kesimpulan, yang pasti bahwa apa-apa pikiran yang berkembang itu semua memperkaya wawasan kita terhadap topik-topik yang kita bahas. Dan insya Allah kita selanjutnya akan bertemu pada minggu depan, ya, untuk jadwal yang sama seperti biasanya. Kita akan bertemu di kelas untuk malam Rabu, ya. Kemudian selanjutnya kita akan berikan lagi kelas tambahan seperti malam seperti ini. Terima kasih atas segala materi yang sudah disampaikan, dan juga kepada para penanggap saya sampaikan terima kasih telah membuat diskusi kita menjadi hidup, dan kepada yang lain saya berikan kesempatan untuk mempersiapkan di kesempatan diskusi kita. Sebelum saya akhiri, saya kira kita perlu melakukan absensi supaya saya bisa ketahui siapa yang hadir pada kesempatan ini. Saya lihat dari
jumlah peserta ada 82 orang dari 105 orang. Ya, berarti cukup banyak yang tidak hadir. Saya akan absen. Terima kasih untuk diskusi pada malam hari ini.